Justru karena menurunkan faktor gitu ya. protektifnya bukan faktor resikonya ya, bukan malah ya. jadi faktor resiko. Oke. Penanganan ketika kita penanganan pada stage tadi kan ada beberapa stage kayak gitu ya dokter. Apakah penanganannya itu sama di setiap stage-nya atau ada beberapa tahapan? Jadi stage-nya itu juga akan berpengaruh terhadap pengobatannya nanti kayak gitu. Ya, tadi kan di kanker itu dibagi penilaiannya ada 3 poin tadi ya. Nah, dari 3 poin tadi kita akan mendapatkan stadium atau yang biasanya ya stadium ya biasanya dikenal sama awam ya. Stadium awal, stadium akhir gitu ya. Sebenarnya ada 4 stadium di kanker payudara. Nah, semakin dini stadiumnya, dia prognosisnya atau harapan hidupnya lebih baik gitu. Kalau stadium 1 dia insya Allah baik gitu. Terus kalau stadium 2 cenderung baik, stadium 3 itu cenderung buruk, dan yang 4 itu yang paling buruknya. Gitu. Itu harapan harapan sembuhnya, harapan tidak berulangnya, harapan hidupnya gitu. Kalau biasanya kalau kanker payudara itu kan atau kanker secara keseluruhan itu dinilainya berdasarkan angka harapan hidup 5 tahun ke depan misalkan. Nah, semakin tinggi stadium semakin turun angka harapan hidupnya. Dan untuk penata laksanaannya atau penanganannya itu beda-beda. Kalau misalkan stadium akhir, stadium 3, stadium 4 itu biasanya kita perlu kemoterapi terlebih dahulu. 3 atau 4 itu ya, ada kemo ya ada pasti kemo. Sebetulnya trennya saat ini itu lebih cenderung di kemoterapi terlebih dahulu. Karena kalau misalkan di kanker ini teorinya saat ini ada penyebaran secara mikro yang belum bisa dideteksi dengan alat saat ini. Tapi makanya lebih cenderung dilakukan kemoterapi terlebih dahulu untuk stadium-stadium berapapun stadiumnya biasanya seperti itu. Kecuali stadium 1 mungkin. Kecuali 1. Ya, gitu. Cuman nanti untuk detailnya mungkin beda-beda tiap kasusnya gitu. Tidak bisa secara keseluruhan dilakukan hal yang sama gitu. Untuk deteksi ini apakah deteksi tumor itu dengan biopsi pasti? Untuk deteksinya pasti, jadi tumor itu tidak bisa kita diagnosis pasti atau tegakkan diagnosis tanpa biopsi. Ya, jadi pemeriksaan anamnesis atau wawancara biasanya kan dokter tuh tanya jawab dulu ya sama pasien. Kemudian pemeriksaan fisik. Nah, itu tuh memang akan mengarahkan dokter mencurigai, oh ini curiganya tumornya jinak atau ganas misalkan. Nah, tapi dokter itu cuma bisa hanya curiga aja. Tapi nggak bisa kita langsung oh ini jinak atau ganas, nggak pasti. Tapi untuk pastiannya itu perlu dilakukan biopsi, dan biasanya untuk tahapan biopsinya itu nanti kita perlu pemeriksaan lagi, USG dulu. Biasanya kita USG lihat dari USG-nya nanti akan tampak gambarannya secara radiologi, dia mengarahnya lebih curiga ganas atau jinak. Kemudian pilihan lainnya untuk pasien-pasien yang sudah usia lanjut itu biasanya bisa dilakukan mamogram atau mamografi seperti itu. Dan tetap nanti akhirnya akan tetap perlu dilakukan biopsi gitu. Oh gitu. Iya. Terus kalau seandainya sudah stadium lanjut gitu, apakah nanti akan pasti diangkat tumornya, Dok? Kalau sebetulnya prinsipnya tumor itu sama dari stadium 1 sampai stadium 4 itu pasti akan diangkat tumornya. Tumornya itu pasti akan diangkat. Cuman teknik sekarang itu ada yang tergantung fasilitas rumah sakit juga ya. Tergantung fasilitas rumah sakit itu ada yang bisa diambil sebagian, ada yang harus semuanya. Tapi secara keseluruhan kalau misalkan kita di Indonesia ini masih harus semuanya biasanya. Karena fasilitasnya itu kalau misalkan yang sebagian itu perlu ada fasilitas sinar radioterapi. Jadi diradiasi untuk menghabiskan yang sisa-sisanya gitu. Cuman biasanya karena nggak ada fasilitas ini, mungkin dokter akan memutuskan untuk mengambil semuanya karena untuk kepentingan pasiennya juga gitu. Oke, berarti stage tadi kan dibilang stage manapun pasti akan ada tindakan pengangkatan kayak gitu ya. Jadi nggak bisa menggunakan obat aja gitu ya dokter ya, seperti itu ya. Jadi mau tidak mau mereka yang sudah terkena tumor maupun kanker ini ya tetap harus. Ya, karena dasarnya tumor itu kan dia kelainan genetik. Maksudnya ada mutasi di genetisnya yang membuat si sel-selnya itu tumbuh tidak normal dan akhirnya merusak sel-sel yang normalnya gitu. Dan sel-sel jahatnya ini yang nanti kalau tidak diobati dengan baik yang bisa menyebar ke organ lainnya tadi.
Nah, karena sudah ada kelainan genetik ini, kita belum bisa diintervensi dengan obat gitu. Oke. Biasanya berapa lama sih dok jangka waktu untuk penyebaran tumor itu sendiri kayak gitu? Kalau misalkan jangka waktu penyebaran tumor sih sebetulnya tidak bisa ditentukan secara pasti ya, tidak bisa diprediksi. Cuman tadi prinsipnya kembali lagi ke awal tadi, kalau misalkan kita semakin dini untuk mendeteksi, semakin dini mengobati, itu akan lebih baik karena bisa sangat cepat untuk penyebaran. Jadi tergantung case by case berbeda kayak beda-beda, gitu ya dokter ya, seperti itu. Jadi paling baik. Karena tumor ganas itu, kanker payudara itu juga ada beberapa tipe. Gitu, ada beberapa tipe, ada yang dia dia ada yang ganas aja, ada yang paling ganas gitu. Oh gitu. Gitu ya. Ganas aja ada yang paling ganas ya dok. Gitu, jadi beda-beda, makanya nggak bisa ditentuin berapa lamanya. Oke, berarti opsi terapi atau pengobatan yang bisa dilakukan oleh orang yang terkena tumor itu adalah dengan yang ada beberapa. Pertama operasi tadi. Operasi. Kemudian ini bukan pilihan ya. Ini kemungkinan akan diberikan kepada semua pasien kanker. Operasi, kemudian kemoterapi. Kemudian nanti tergantung kasusnya ini bisa terapi hormonal setelahnya. Gitu, terapi hormonal, atau kalau misalkan mau lebih canggih lagi ada targeting terapi yang memang dia mengarah langsung ke isi tumornya itu gitu. Jadi itu nanti akan menentukan adalah dari dokter seperti itu ya. Iya. Pemberi ini. Oke, baik. Setelah berbicara terkait dengan tumor ini, berarti memang dampaknya luar biasa ya dokter ya, sangat besar ya seperti itu, karena mau tidak mau harus ada tindakan pembedahan seperti itu. Nah, sekiranya apa yang bisa kita lakukan dokter untuk mencegah agar kita terhindar dari tumor atau kanker payudara? Oke. Kalau melihat dari tadi kan paparan estrogen ya, nah, kita lihat faktor risiko yang bisa kita perbaiki apa selain itu. Kalau paparan estrogen misalkan tadi pengobatan hormonal yang mengandung estrogen secara jangka panjang mungkin dikurangi. Kita pilihan misalkan KB, kan biasanya KB ya, dengan estrogen. Nah, mungkin pilihan KB-nya bisa diganti dengan pilihan KB yang lebih aman, misalkan IUD dan lain-lain gitu. Atau misalkan faktor risiko lainnya, misalkan tadi menyusui kan, dengan menyusui kita akan lebih melindungi diri kita dari paparan estrogen seperti itu. Terus apa lagi ya? Misalkan rajin berolahraga perlu itu pun bisa. Itu jadi secara umum pola hidup sehat memang akan membantu semuanya gitu. Olahraga, istirahat yang cukup, diet yang baik gitu. Karena dengan tadi estrogen dengan obesitas saja kan juga meningkatkan faktor risiko itu, makanya jangan sampai obesitas. Ya, sampai obesitas ya dokter ya. Jadi itu tadi tips kayak gitu ya dokter, agar kita terhindar dari tumor. Kalau tadi paparan terkait dengan radiasi dan lain sebagainya, makan makanan junk food kayak gitu juga bisa meningkatkan faktor risiko nggak dokter? Karena sekarang kan banyak sekali ya dokter ya seperti itu. Ya, kalau junk food dia kan sebetulnya karena tinggi kalori juga ya, tinggi kalori, terus banyak bahan pengawet, dan itu juga sama sih bisa mempengaruhi juga, karena kalau misalkan kita terlalu banyak kalori yang masuk dan yang dikeluarkan juga sedikit, juga sama, tetap beresiko juga. Iya, baik. Seperti itu kurang lebih perbincangan kita terkait dengan tumor payudara yang seperti itu yang tadi disampaikan oleh dokter Hijri, bahwa jika tumor ini semakin ganas maka akan menjadi kanker seperti itu ya dokter ya. Baik, mungkin ada yang ingin disampaikan dokter kepada sahabat PKU di luar sana terkait dengan tumor payudara ini? Oke. Untuk rekan-rekan yang menonton, kalau misalkan memang ada keluhan walaupun sedikit, boleh langsung diperiksakan ke dokter terdekat saja dulu agar bisa deteksi lebih awal kalaupun memang ada kelainan. Insya Allah kalau misalkan kanker payudara itu misalkan ditanganinya lebih dini, insya Allah masih bisa diobati seperti itu. Juga jangan takut untuk periksa ke dokter. Kadang kalau misalkan pasien-pasien itu terkadang takut jadi malah terlambat gitu. Betul. Iya.
Karena mungkin sebenarnya kalau misal di masyarakat kita memang masih terlalu takut dengan yang namanya operasi seperti itu ya dokter ya. Tapi salah satunya cara kita agar segera menghentikan proses penyebaran tumor adalah dengan pengangkatan, mau tidak mau. Baik, seperti itu semua sahabat PKU untuk perbincangan kita terkait dengan tumor payudara ya. Semoga apa yang telah kita perbincangkan kali ini pada podcast kali ini bisa bermanfaat kepada kita semua, juga terlebih kepada sahabat-sahabat PKU yang mungkin mengalami tumor payudara atau mungkin saudara dan juga teman dan lain sebagainya kayak gitu. Mungkin ini bisa menjadi salah satu referensi untuk mengetahui lebih jauh tentang tumor payudara. Nah, demikian podcast kita kali ini sahabat PKU. Jangan lupa untuk subscribe, like dan juga komen. Jangan lupa aktifkan juga notifikasi pemberitahuan. Apabila ada yang ditanyakan, sahabat PKU bisa langsung komen melalui kolom komentar yang sudah disediakan ya. Terus juga jika ada info terkait dengan pelayanan dan lain sebagainya yang ingin sahabat PKU ketahui, bisa langsung cek melalui situs-situs media sosial resmi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Kiranya demikian dari kami. Saya Dila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKU Muhammadiyah Wonosobo, keramahan sebenarnya.